Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancatul Jannah, NIM T 2018-1055. Di sini saya akan menjelaskan paper saya yang berjudul Problematika Beragama di Indonesia, Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia, yang ditulis oleh Rohidin, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Taman Siswa, nomor 158. Yogyakarta, volume 18 pada Januari tanggal 19 2011. Kegelisahan atau kegelisahan penulis atau kenapa penulis mengambil judul ini, karena penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap fatwa MUI ini tentang aliran sesat beragama atau keagamaan di Indonesia, dan bagaimana seharusnya masyarakat dapat memposisikan fatwa di negara hukum Indonesia ini. Metode penelitian yang digunakan peneliti di sini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Data atau sumber data di sini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Objek penelitian di sini ada 3, yaitu key person yang meliputi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jakarta. Teknik pengumpulan data di sini tanpa manipulasi data dari lapangan, yaitu menggunakan natur sesuai dengan hasil yang ada di lapangan tanpa menambah atau mengurangi data di lapangan. Teori temuan yang ditemui oleh penreview di antaranya ada 2. Yang pertama adalah pandangan konstruktivisme, di mana di sini manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius. Yang kedua, yaitu yang selanjutnya akan melahirkan intersubjektif. Yang kedua adalah dalam Islam, tugas ulama adalah melanjutkan misi kenabian, yakni menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang lurus dan mana yang sesat, mana yang syirik dan mana yang tauhid. Selanjutnya, temuan lapangan yang ditemukan oleh pereview di antaranya adalah 1. Persepsi masyarakat di sini terhadap fatwa-fatwa MUI ini dikeluarkan oleh beberapa bentuk keragaman, di antaranya ada 3, yaitu yang pertama adalah eksklusif, yang kedua inklusif moderat, yang ketiga adalah inklusif liberal. Nah, yang selanjutnya adalah tindakan kekerasan dan intoleransi terhadap orang lain itu lebih kejam dibandingkan dengan mereka yang dianggap sesat. Nah, yang selanjutnya adalah analisis review atau analisis teoretik penulis terhadap data lapangan. Yang pertama adalah persepsi masyarakat terhadap fatwa. Dalam sebuah pandangan konstruktivisme dijelaskan bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius merupakan individu yang dikonstruksikan melalui sebuah realitas sosial, yang selanjutnya akan melahirkan paham subjektif. Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwasanya persepsi masyarakat atau pandangan masyarakat itu sudah pasti sesuai dengan realitas sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah eksklusif, yang dimana kelompok ini merupakan kelompok yang menyatakan bahwa fatwa MUI tentang aliran sesat keagamaan di Indonesia itu telah melanggar hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah inklusif moderat. Bagi kelompok ini sebagai representasi elit ulama dalam Islam memiliki hak untuk menentukan aliran seimannya atau berbeda penafsiran dalam akidah. Jadi sesuai dengan apa yang mereka imani, sesuai dengan akidah mereka masing-masing. Yang terakhir adalah inklusif liberal, di mana aliran ini merupakan aliran sesat keagamaan. Ini merupakan masalah yang melanggar norma-norma keislaman secara umum serta bertentangan dengan hak asasi manusia dan konstitusi. Yang terakhir di sini adalah fatwa harus dipahami sebagai pendapat hukum, karena fatwa di sini dikeluarkan oleh beberapa orang tertentu yang sudah mencakup atau sudah sesuai dengan karakteristik orang yang bisa mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah MUI, Majelis Tarjih, dan Batul Masail NU dan lain-lain sebagainya. Lebih lengkapnya bisa dilihat di paper saya. Yang selanjutnya adalah kritik analisis sang penulis, yaitu menurut saya dalam jurnal ini kurang bahasanya kurang mudah dipahami, jadi masih menggunakan bahasa baku, banyak menggunakan bahasa seperti itu, dan dalam penerapan teorinya belum dicantumkan secara detail teori yang digunakan oleh peneliti. Jadi review masih menggunakan cara untuk mengetahui teori itu dengan membaca berulang-ulang
terus-menerus untuk mengetahui teori yang digunakan oleh peneliti tersebut. Yang terakhir adalah teori yang ditawarkan oleh pereview, yaitu ada dua. Yang pertama adalah teori Sigmund Freud, yaitu psikoanalisis melalui kepribadian. Menarik Sigmund Freud ini ikut serta dalam kajian agama. Di antaranya adalah yang pertama, apabila ingin mengetahui sikap keagamaan seseorang, maka harus mengetahui perilaku baik secara fisik maupun batiniahnya. Yang kedua, motivasi menjadi penggerak emosional untuk sikap beragama. Yang ketiga adalah menemukan Oedipus sebagai penggerak agama. Yang kedua adalah teori Carl G. Jung, yaitu arketipe merupakan atau gambaran yang bersifat objektif yang terjadi praktis di seluruh bumi sebagai unsur kisah suci dan dalam waktu yang sama merupakan hasil asli dan individual yang asal usulnya tidak disadari. Jadi dua teori ini dapat menunjang atau memperkuat penelitian dari peneliti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebih lengkapnya bisa kalian dilihat di paper saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.